Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Renaldi dengan nomor induk mahasiswa 21114200067. Di sini saya akan mempresentasikan analisis karya sastra dengan menggunakan pendekatan objektif dalam novel berjudul Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Yang pertama adalah latar belakang. Karya sastra merupakan cerita berupa tafsiran atau imajinasi pengarang tentang peristiwa yang terjadi dan dapat menimbulkan rasa senang, sedih, terharu, riang, menarik perhatian, serta dapat menyegarkan bagi para penikmatnya. Salah satu bentuk dari karya sastra tersebut adalah novel. Novel sendiri merupakan jenis prosa yang mengandung beberapa struktur seperti tokoh, alur, latar, sudut pandang, tema, amanat, serta gaya bahasa. Novel sendiri dapat dikatakan sebagai karya sastra baru. Dikatakan baru karena novel baru muncul setelah adanya karya-karya sastra lain seperti puisi, drama, dan lain halnya. Aziz pada tahun 2010 mengatakan bahwa novel merupakan genre sastra yang memiliki bentuk utama prosa, dengan panjang kurang lebih bisa untuk mengisi 1-2 volume kecil yang menggambarkan kehidupan nyata dalam satu plot yang cukup kompleks. Hal ini sejalan dengan penjelasan Waluyo pada tahun 2011 yang mengatakan bahwa secara etimologis, kata novel sendiri berasal dari kata novelus yang berarti baru. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa novel adalah sebuah karya sastra baru yang menceritakan sebuah gambaran dari keadaan yang terjadi secara nyata. Gadis Pantai sendiri merupakan sebuah karya sastra dari salah satu sastrawan terkenal yaitu Pramudia Anantatur. Dalam karya sastra tersebut, beliau memberikan ciri khas pada gaya penulisannya. Melalui tulisan tersebut, beliau mengkritik situasi sosial serta pernikahan dini yang dialami oleh sang nenek. Novel ini tidak diciptakan hanya untuk dibaca, namun novel ini juga mengandung nilai-nilai yang membawa manusia memecahkan masalah, menemukan dirinya sebagai manusia, serta menilai-nilai yang berguna untuk membina kepribadian manusia itu sendiri. Novel ini terbagi menjadi 5 bab. Pada bab pertama diceritakan gadis pantai yang terpaksa harus meninggalkan kampung di mana ia dilahirkan, yaitu kampung nelayan, sebab ia harus pergi merantau ke kota untuk tinggal di rumah Bendoro. Bendoro sendiri adalah seorang bangsawan yang tinggal di kota Rembang. Kedua adalah pembahasan. Pengertian pendekatan objektif menurut M.H. Abrams. Pendekatan objektif menurut Abrams adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara menyeluruh. Pendekatan ini bisa dilihat dari adanya eksistensi sastra itu sendiri dan didasarkan pula pada konvensi sastra yang berlaku. Yang dimaksud dengan konvensi itu sendiri misalnya seperti aspek-aspek yang mencakup tentang kebulatan makna, struktur kalimat, plot, tema, setting, rima, diksi, karakter, dan sebagainya. Dan bersumber dari pandangan itulah yang menunjukkan bahwa pendekatan objektif adalah pendekatan yang lebih mementingkan unsur karya sastra yang membangun karya itu tanpa memperhatikan sang pengarang, pembaca, serta alam semesta. Langkah-langkah menganalisis. Pertama, langkah awal dalam menganalisis sebuah karya sastra adalah mencari gagasan yang dapat menafsirkan unsur yang ada di dalam karya tersebut. Kedua, saat menganalisis, kita harus bisa mengkaji relasi yang memiliki keterkaitan dengan unsur intrinsik itu sendiri. Ketiga, sesuai dengan suatu fungsi yang terdapat dalam suatu karya sastra yang dijadikan sebagai pemahaman yang utuh. Jadi, pada intinya, semua pendekatan strukturalisme memiliki keterkaitan satu sama lain untuk membentuk suatu pandangan akan sebuah karya sastra. Ketiga, hasil dan analisis unsur intrinsik. Deskripsi data. Penelitian ini bersumber dari sebuah novel karya seorang sastrawan terkenal yang bernama Pramudia Anantatur
yang berjudul Gadis Pantai. Data-data ini berasal dari kutipan yang mengandung unsur intrinsik dari novel Gadis Pantai ini. Unsur intrinsik pada novel ini sendiri terdiri atas 7 unsur. Pertama, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, tema, dan juga amanat. Sinopsis. Gadis Pantai merupakan kisah seorang anak gadis yang lahir serta tumbuh di sebuah kampung nelayan yang berada di daerah Rembang, Jawa Tengah. Pada suatu hari di awal abad ke-20, ketika sang gadis menginjak usia 14 tahun, ada seorang utusan dari pembesar Karesidenan Rembang yang datang ke tempat di mana kedua orang tua gadis itu tinggal. Dan hanya selang beberapa hari saja, utusan tersebut pergi dengan membawa si gadis pantai tersebut. Semenjak saat itu, si gadis pantai pun harus pergi meninggalkan semua yang telah dikenalnya saat itu. Sang gadis pantai tersebut juga telah dinikahkan dengan seorang pengusaha di wilayah setempat yang pada saat itu setiap penguasa Karesidenan disebut dengan Bendoro. Sehari setelah dinikahkan, si gadis pantai pun akan dibawa ke kota di mana sang Bendoro itu tinggal. Dengan berbalutkan kain kebaya dan juga sebuah kalung dengan liontin berbentuk jantung yang menggantung di lehernya serta bedak tebal yang ada pada wajahnya, gadis pantai pun pergi menuju kota dengan hati gundah dan juga takut untuk meninggalkan segalanya. Analisis unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Novel berjudul Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur ini mengangkat tema mengenai feodalisme yang ada di Jawa. Dalam karya ini dituliskan mengenai hubungan rakyat mulai dari rakyat kelas bawah sampai rakyat kelas atas atau yang dahulu dikenal dengan nama ningrat. Perlakuan buruk serta tak berbalik kemanusiaan yang ditunjukkan kepada manusia yang memiliki golongan lebih rendah sangat marak terjadi pada zaman itu. Tokoh dan penokohan. Gadis pantai, penurut, penakut, suka protes, polos, serta penyayang. Bendoro, kasar, egois, tak berberi kemanusiaan, pengatur, dan juga sombong. Emak, sabar dan pelindung. Bapak, ringan tangan, kasar, serta pemberani. Mbok, sopan, berdedikasi, dan tegas. Mardinah, sombong dan juga keji. Alur. Novel ini sendiri menggunakan alur maju dalam ceritanya. Ceritanya sendiri berjalan runtut sesuai dengan urutan waktu sesungguhnya. Pengantar situasi cerita. Dimulai dengan masa remaja si gadis pantai. Orang tua gadis pantai yang merupakan nelayan miskin yang berada di kampung nelayan. Pengungkapan kejadian. Gadis pantai dipaksa untuk menjadi istri Bendoro. Konflik. Pada tahun pertama pernikahannya dengan Bendoro, gadis pantai mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya sebagai istri dari Bendoro. Awalnya ia merasa asing, tetapi ia juga mendapat berbagai pengetahuan dan keterampilan dari bujang yang mengasuhnya. Terjadi konflik batin saat gadis pantai merindukan kehidupan yang bebas dekat dengan laut. Klimaks. Masyarakat pada masa itu yang sudah terlanjur hidup berdampingan dengan budaya feodal serta patriarkis mulai menanyakan latar belakang dari si gadis pantai. Kerabat Bendoro berusaha menyingkirkan gadis pantai. Di sisi lain, sang Bendoro pun mulai menunjukkan sikap tak acuh, padahal saat itu kondisi si gadis pantai sedang berbadan dua. Penyelesaian konflik. Pada bagian akhir cerita, Bendoro menceraikan gadis pantai. Tidak hanya itu, ia mengusir dan juga memisahkan gadis pantai dengan anaknya. Gadis pantai tak berdaya, ia pun pergi ke kota Blora untuk mencari bujang yang diusir Bendoro dan melanjutkan hidupnya. Latar tempat, Kompleks Karesidenan, Paviliun Pembesar Kota Rembang, Kampung Nelayan, Rumah Gubuk si Gadis Pantai, Rumah Kepala Desa, di Dokar, dan di Perahu. Latar waktu. Karya ini mengambil latar pada sekitaran tahun 1930 sampai 1940. Karena pada novel ini masih ditemukan beberapa orang yang masih menggunakan bahasa Belanda. Suasana.
mengharukan, menegangkan, merisaukan, membahagiakan, menyebalkan. Sudut pandang. Pada novel ini, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pada novel ini yaitu bahasa campuran antara bahasa Indonesia pada zaman dahulu dan juga bahasa Jawa pada zaman dahulu. Terbukti dengan adanya sebutan kata Kang Mas, Kanca, Sahaya, Bendoro, dan juga Colong. Amanat. Amanat yang dapat diambil dari novel ini antara lain jangan memperlakukan orang semena-mena. Walaupun budak, kita tetap harus menghormatinya. Menghargai orang lain, berkata jujur, jangan menjadikan wanita sebagai pemuas nafsu, jangan membeda-bedakan orang. Bila berkuasa, janganlah kita menjadi penguasa yang sombong. Terakhir adalah kesimpulan. Dari analisis kali ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan objektif merupakan pendekatan yang mengkaji unsur karya sastra pada umumnya meliputi tema, penokohan, sudut pandang, alur ataupun amanat. Pendekatan ini dilakukan dalam beberapa cara, yaitu diperlukannya penemuan atau gagasan yang bisa menafsirkan unsur yang ada pada sebuah karya sastra. Kemudian kita harus dapat mengkaji relasi yang berkaitan dengan unsur intrinsik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.